Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang peremajaan tanaman lidah buaya. Jadi kalau kita mendengar istilah peremajaan, itu mungkin bisa diartikan diperbaiki, dirapikan, atau mungkin direstorasi ya. Di apa ya? Ya istilahnya diperbaiki lah. Jadi bisa jadi ada beberapa langkah atau mungkin hanya satu langkah, tergantung dari kondisi si lidah buaya itu sendiri. Jadi di sini kita akan membahas dan mempraktekkan apa saja sih yang perlu kita remajakan jika akan meremajakan lidah buaya ini. Oke, langsung aja. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan jika ingin meremajakan tanaman lidah buaya, itu yang pertama itu adalah dari pelepah. Jadi bisa jadi pelepah yang ada di lidah buaya itu mungkin kondisinya kisut, jelek, mungkin juga busuk berpenyakit, atau mungkin hitam-hitam bolong-bolong itu bisa kita hilangkan ya. Jadi kita hilangkan aja, tidak apa-apa. Cara hilangkannya juga mudah, tinggal dipotong bagian pinggir, kemudian tinggal kita sobek seperti itu, dan secukupnya aja, jangan sampai terlalu banyak ke atas. Jadi kalau udah besar kita cukup beberapa aja, kecuali kondisinya memang banyak yang pelepahnya itu kondisinya sudah patah atau rusak atau lain sebagainya, itu beda lagi. Kemudian hal yang kedua itu kita bisa meremajakan dari sisi medianya. Jadi kita cek teman-teman ya, medianya itu apakah sudah keras, kemudian apakah dia kondisinya itu tidak tidak berpori, berporos. Jadi perlu kita ganti juga. Kemudian kalau media yang biasa saya gunakan itu perbandingan dari tanah, sekam, pupuk, bisa juga tambah pasir, itu perbandingan 1:1:1, itu media secara umum. Kemudian peremajaan yang ketiga itu adalah peremajaan dari batang. Jadi bisa jadi batang dari lidah buaya ini sudah cukup panjang, kemudian dia melebihi dari pot itu sendiri, itu bisa kita remajakan. Cara yang paling mudah itu ya kita ganti potnya yang lebih besar, atau mungkin kondisinya kita harus potong batang dari lidah buaya itu sendiri. Kalau untuk cara potong dan percobaannya sudah saya bikin videonya ya, jadi bisa pakai cara A, B, C dan lain sebagainya. Itu. Nah, posisi di sini karena ini kebetulan lidah buayanya ini batangnya sudah cukup panjang menurut saya, kemudian kebetulan tidak ada pot yang lebih besar juga. Ini nanti insya Allah akan saya potong, kemudian prosesnya seperti apa, apakah langsung saya tanam, dan nanti kita juga akan melakukan pengamatan apakah dia akan tumbuh dengan baik atau seperti apa. Oke, untuk lidah buaya ini mungkin saya akan kurangi pelepahnya 1-2, kemudian saya akan potong batangnya dan akan saya ganti medianya juga. Terus ikuti ya.
Alhamdulillah ini sudah saya potong ya. Jadi tipsnya kalau mau motong itu sebisa mungkin jangan ngepres di sini ya. Jadi kita kasih jarak. Kemudian kalau sudah ada yang muncul akar ini juga lebih bagus. Ini udah kita potong. Ini kondisi dalamnya juga insya Allah sehat, tidak hitam-hitam ya. Kalau ada hitam-hitam di sini berarti ada kemungkinan kena busuk akar. Kemudian ini juga sudah saya kurangi 2 pelepah. Nah, di sini saya tidak langsung menanam teman-teman, tapi nanti saya akan berdirikan di atas. Ini ada air. Jadi ini nanti posisinya tak taruh di sini. Kemudian lidah buayanya ditaruh di atasnya. Istilahnya saya uapkan dulu ya. Mungkin beberapa hari baru saya tanam. Nah, posisi di samping-samping ini bisa juga dikasih media ya, karena ini kan kondisinya sudah ada akarnya, tapi tanpa dikasih media pun insya Allah juga bisa. Jadi posisi seperti ini langsung ditaruh, tapi ini nanti saya akan kasih sedikit media lah, itu ya. Nah, di sini kenapa tidak saya langsung tanam? Sebenarnya bisa langsung ditanam dan kemungkinan berhasilnya juga bisa, tapi sekarang saya lebih senangnya ditaruh di atas air, karena resiko kemungkinan kena busuknya juga insya Allah berkurang. Oke, kita lanjut. Oke, ini alhamdulillah yang kemarin kita potong batangnya, kita remajakan. Ini kondisinya saya masukkan dalam rumah ya. Ini memang sengaja buat percobaan juga. Ternyata kalau kondisi di dalam rumah ini jadi putih-putih seperti ini ya. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Beda kalau yang kemarin kita coba potong beberapa cara, itu tumbuhnya tidak ada putih-putihnya ya. Jadi kalau habis dipotong ini bisa ditaruh di atas air, tapi kondisinya kena sinar matahari tidak apa-apa, walaupun tidak full ya. Jadi mungkin 1 jam atau 2 jam itu tidak apa-apa. Nah, langkah selanjutnya ini kita mau tanam, sekaligus kita cek bawahnya. Ini agak berat ya. Oke, untuk kondisi bawah kemarin sebenarnya rencana mau akarnya itu mau saya taruh di luar ya, tapi ternyata agak susah karena posisinya dia masuk ke dalam sini, kemudian dia terendam air. Ternyata kondisinya malah akarnya membusuk, tapi posisi tengah di sini itu tidak ya. Ini cukup keras. Nah, ini rencana akan kita tanam, lanjut kita tanam. Ini media yang saya gunakan campuran antara pupuk, sekam, pasir, tanah, perbandingan bebas. Terus ini nanti bawahnya saya kasih gabus-gabus ya. Oke. Oke, ini sudah kita tanam, tercampur sama gabus-gabus enggak apa-apa. Nanti kita tunggu beberapa waktu ya, apakah nanti akan jadi seperti apa. Kita
amati. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita cek untuk pengamatan apakah kemarin kita potong batangnya dan sehat. Nah, kita cek ya ini ya. Pertama kita cek dari pelepahnya. Kemarin di sini kelihatan putih-putih, sekarang udah enggak lagi ya. Kemudian kalau dari pelepahnya juga masih tebel pelepahnya, jadi insya Allah aman. Karena biasanya kalau kondisi bawahnya itu kurang sehat, ini pertama bisa coklat, bisa menipis atau jadi tipis seperti itu ya. Kalau ini ya enggak apa-apa, karena biasanya memang kondisinya harus kita kurangi juga pelepahnya. Ini alhamdulillah kondisinya sudah terlihat segar. Nah, kita sekarang akan coba bongkar di akarnya ya, apakah sudah tumbuh atau seperti apa. Oke, saya bongkar dulu. Oke, untuk kondisi perakaran ini ya. Jadi kemarin itu kan sempat saya masukkan di dalam air. Ini awalnya ada akarnya, terus malah membusuk. Kemudian pas saya tanam akarnya ini memang udah busuk dari awal, jadi saya kurangi. Terus ini kondisinya muncul sedikit ya, akar-akar baru ya. Kemudian kalau kondisi dari tengahnya agak keras, jadi insya Allah enggak apa-apa. Kalau kondisi dari tengahnya yang sini warnanya agak coklat enggak apa-apa ya, yang penting dia tidak busuk. Ini saya pejet juga masih keras, jadi insya Allah aman. Ini alhamdulillah kondisinya seperti ini. Oh ya, sedikit tips juga ya. Kebetulan ini kan musim hujan, jadi kalau bisa pastikan media yang kita gunakan itu berporos ya. Mungkin di rumah tidak ada sekam, bisa juga menggunakan gabus. Jadi ini juga membantu. Jadi upayakan jangan sampai ada air yang menggenang saat ada hujan turun ya. Nah, kalau ada yang menggenang itu resikonya nanti bisa busuk akar. Tuh, nah ini kalau kondisinya seperti ini, insya Allah nanti tinggal kita tunggu beberapa waktu, bisa minggu atau mungkin bahkan bulan, itu insya Allah sehat kembali ya. Karena ini kondisinya dari pelepah juga sehat, dan ini mulai muncul akar baru, dan ini tengahnya juga masih keras. Ini yang kemarin kita potong batang juga masih sehat semua, alhamdulillah. Itu mungkin sedikit catatan ya. Jadi saat teman-teman peremajaan itu, kalau pertama, kalau dari saya ya, itu ditaruh di atas air kalau dipotong batangnya. Kemudian jangan ditaruh di dalam rumah, karena kemarin kita coba ini ditaruh di dalam rumah, malah kondisinya di batang ini juga kurang sehat, pelepahnya juga malah ada putih-putihnya ya, jadi kayak tumbuhnya kurang cantik lah gitu ya. Itu jadi ditaruh di luar enggak apa-apa, kena sinar matahari enggak apa-apa, tapi mungkin tidak full ya. Jadi mungkin setengah cahaya matahari atau mungkin 2-3 jam kena cahaya matahari itu enggak apa-apa. Yang penting jangan ditaruh di dalam rumah. Kalau nanti coklat ya enggak apa-apa juga. Itu. Kemudian nanti kalau kondisinya sudah muncul akar seperti ini, itu baru kita tanam. Kalau kondisinya belum, ya kondisinya nanti akan seperti ini. Jadi kemarin ini juga belum muncul, saya tanam baru muncul. Tapi insya Allah enggak apa-apa. Nah, ke semua itu sebenarnya bisa juga kita potong dan langsung kita tanam, itu bisa ya. Tapi memang beberapa tempat akan mengalami busuk atau lain sebagainya, yang sudah saya bahas di video tentang potong batang lidah buaya. Itu sampai 24 menit karena memang pembahasannya sangat panjang dan beberapa cara. Jadi biar teman-teman juga tahu cara mana yang sesuai dengan tempat teman-teman juga. Itu. Oke. Itu tadi pembahasan mengenai peremajaan tanaman lidah buaya.
Semoga tanaman lidah buaya di rumah teman-teman bisa subur, sehat, dan bisa tumbuh dengan cantik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.